Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal dari saya Hamka, founder dari YMB. Oke, beliau sudah bergabung. Halo, Kakak Juna. Siap. Haha, gimana kabar Kakak Juna? Alhamdulillah baik bang. Sabar-sabar Ah, bang. Bisa mungkin disapa dulu lah warganet yang bergabung di live streaming ini. Ya halo semua. Selamat malam, selamat bahagia ya, sehat ceria selalu. Asalkan Iya. gak galau ya. Sekarang ini malam minggu bang. Oh gitu, ya biarlah Bisa kita bang. malam minggunya diskusi buku. Sabar bang. Kalau boleh tahu, Kakak Juna lagi di mana nih? Di kos bang, di kos. Wah, keren ya, keren. Udah keluar gitu? Ya, ndak ada juga ini teman untuk malam mingguan. Kakak Juna, suara saya kentara kah? Ya, aman-aman kak. Oh iya. Kalau boleh tahu, Saya sekarang posisinya di mana? Di kota mana? di Makassar bang. Oh, Makassar. Masih aktif ya konten-kontennya gitu? Ya, begitu biasa bang, konten-konten biasa, hiburan aja. Tapi itu keren loh, Kakak Juna. Itu salah satu upaya menyebar virus literasi loh. Ya alhamdulillah sih karena apalagi kan kita kondisinya sekarang ini terbatas ini gara-gara pandemi. Ya, 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 ya. Itu juga sih. Minimal pandemi ini tidak mengubur kreativitas anak muda ya. Ya, semoga yang jomblo-jomblo aja bisa happy gitu. Aduh. Oke, menarik nih diskusi buku kita pada malam ini Kakak Juna. Kan malam ini kita diskusinya buku dengan judul Analisis Gender dan Transformasi Sosial nih. Iya. Ya, kira-kira Kakak Juna bisa mungkin sedikit memberikan brainstorming gambaran terkait buku itu Kakak Juna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, baik, Waalaikumsalam. langsung saja ya Bang ya. Siap, Jadi siap. perkenalkan nama saya Junedi. Saya adalah adinda dari kakandaku yang cakep. Ampun, ampun. Oke, baik pada teman-teman sekalian ya. Saya akan memberikan gambaran umum dari buku yang ditulis oleh Dr. Mansur Faki dengan judul Analisis Gender ya. Analisis Gender dan Transformasi Sosial ya. Jadi buku ini itu lebih menjelaskan tentang spesifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Ya, di mana lebih mengarah ke aspek yang lebih luas. Maka daripada itu, analisis gender dan transformasi sosial adalah upaya untuk mendekonstruksi kembali tentang pemahaman-pemahaman yang tertanam dalam suatu masyarakat yang puncak daripada itu adalah ketidakadilan gender. ya, Misalnya ya, adalah ya. diskriminasi antara laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu Ya, gambaran umum yang saya dapat dari membaca buku ini. ya, ya. Ya. Ya, ya. Oke, Ya. itu kan menggambarkan tentang diskriminasi Ya. perempuan di realitas sosial gitu. Nah, Hmm. kira-kira bentuk-bentuk diskriminasi yang dia ceritakan oleh penulis dalam buku itu seperti apa gitu? Oke, ada beberapa yang menjelaskan bahwa bentuk ketidakadilan gender ini itu disebutkan ada kurang lebih 5 lah ya. Ya, Namun terlebih dahulu yang perlu kita pahami yang ditanamkan dalam buku ini adalah kita harus pahami terlebih dahulu perbedaan antara seks dan gender ya. ya, 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 ya. Jadi seks di sini adalah jenis kelamin ya, seperti yang saya catat sebelumnya. Jadi seks ini pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin ya. Jadi Ya. seks ini itu adalah jenis kelamin secara biologis yang melekat pada manusia.
Ya. Sedangkan gender itu adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial ya, Ya, maupun ya, ya, kultur. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, sedangkan laki-laki itu dikenal kuat dan perkasa ya. Jadi jelas ya. Pak perbedaan antara seks dan gender. Nah, Ya, ya. bentuk ketidakadilan gender di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah gender dan marginalisasi perempuan. Ya, ya, ya. Bentuk ketidakadilannya adalah ketika semisal kita melihat, dan ini masih banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Misalnya pada saat pembagian hak waris, perempuan tidak mendapatkan sebanding dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki. Ini kan jelas tidak apa ya? Ini jelas bentuk diskriminasi ataupun penindasan terhadap perempuan sesuai yang dijelaskan dalam buku ini ya. Ya, ya, ya. Kemudian yang kedua itu gender dan subordinasi. Salah satu bentuk ketidakadilannya di sini ketika semisal ada seorang laki-laki dalam sebuah keluarga, Ya. ketika ingin bepergian jauh tanpa mendapatkan izin dari seorang perempuan, itu tidak jadi masalah. Ya, ya, ya. Sedangkan ketika perempuan yang ingin bepergian jauh itu harus mendapatkan izin dari seorang laki-laki. Contoh lainnya di tengah-tengah masyarakat, Ya. ketika ada dua anak yang ingin disekolahkan antara perempuan dan laki-laki, di sini digambarkan bahwa yang diprioritaskan itu adalah laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Ya. Kemudian bentuk ketidakadilan di sini gender dan kekerasan. Misalnya pemerkosaan, pemukulan, pelacuran, pornografi, kemudian pelecehan seksual. Itu masih banyak lagi dijelaskan di sini. Makanya buku ini sangat menarik untuk kita baca ya. Jadi beberapa banyak berarti banyak bentuk-bentuk yang sifatnya apa yang mendiskriminasi kaum perempuan yang gitu. Nah, kaitannya dengan transformasi sosial kira-kira yang penulis coba telaah yang gitu. Kira-kira hubungannya di wilayah analisis gender penulis dengan transformasi sosial itu seperti apa? Dia lebih menspesifikkan antara pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di sini, Bang. Ya. Di analisis gender, dia berupaya untuk menanamkan sebuah konsep ataupun pahaman asumsi ideologi tentang pemetaan peran antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di transformasi sosial itu upaya untuk mendekonstruksi kembali ya pemahaman yang sudah ada, yang jelas-jelas ini adalah bentuk diskriminasi. Nah, ini adalah upaya untuk mendekonstruksi kembali. Makanya dia diwasakan transformasi sosial. Gitu Bang. Ya. Jadi ada paradigma yang beredar di mana paradigma itu bentuknya mendiskriminasi terhadap kaum perempuan gitu. Laki-laki atau perempuan, kita tidak menspesifikasikan perempuan, namun yang terjadi di masyarakat itu kebanyakan perempuan. Jadi ada konstruksi pemikiran atau kekeliruan paradigma terkait bagaimana memposisikan gender itu. Ya. Jadi apa ya? Kan faktanya memang secara gender kan laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, hanya saja peranan-peranan yang terjadi itu kan banyak kaum laki-laki yang mendominasi. Ya. Itu bukan bentuk pendiskriminasian terhadap perempuan, tetapi ya bisa saja potensi perempuan itu yang tidak digunakan gitu sehingga ruang-ruang itu ditempati oleh laki-laki. Ya itu asumsi saya gitu. Beberapa aspek Bang, mulai dari sistem ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pun juga dari tradisi atau kultur yang ada. Ya. Ini lebih seperti yang dijelaskan dalam buku, mencerminkan bahwa adanya ketidakbebasan terhadap perempuan untuk bertindak seperti laki-laki. Misalnya ketika seorang perempuan ingin keluar malam ataupun bergaul kepada siapapun, itu dibatasi jika dipersaingkan dengan seorang laki-laki.
Makanya dari sini kita melihat, kemudian di tengah-tengah masyarakat kita melihat adanya ketidaksamaan ataupun mungkin kesetaraan ya kita bahasakan ya. Ketidaksetaraan antara kebebasan seorang perempuan dan juga kebebasan seorang laki-laki. Adanya ketidaksamaan, kesetaraan lah bahasanya di situ. Jadi Dan begitu. itu menimbulkan ketimpangan sosial ya. Ya, ya ini juga memberikan batasan kepada perempuan untuk berekspresi, Pak. Oh iya iya iya. Pun juga kita melihat di tengah-tengah masyarakat saat ini, karena mereka beranggapan ataupun berasumsi bahwa perempuan itu lemah lembut, sehingga ada batasan kalau kita melihat di bidang struktural, karena perempuan bahasanya identik emosional ya, atau mungkin bahasa kerennya sekarang itu mudah baperan, sehingga untuk kedudukan struktural ya itu tidak bisa mencapai posisi pimpinan, sehingga dia hanya diberikan posisi di bagian-bagian yang mungkin tidak terlalu berpengaruh pada sebuah struktural. Jadi perempuan bukan manusia kelas 2 gitu. Ya, cocok. Kan ada asumsi seperti ini Kakak Jun. Bahwa perempuan itu pada dasarnya palingan dia berujung di sumur, dapur dan kasur gitu. Iya, cocok. Nah, kan itu yang menjadi paradigma baik jadi setinggi-tinggi pendidikannya orang, setinggi-tinggi karirnya seorang perempuan, ya katanya sih ini paradigma yang terbentuk bahwa ya perempuan itu ujung-ujungnya menjadi berperan sebagai ibu rumah tangga gitu yang mengerjakan sumur, dapur dan kasur. Nah, kira-kira hal itu terjadi itu kenapa seperti itu gitu? Ya, kalau di buku ini itu dijelaskan adalah gender dan beban kerja ya di buku ini ya. Itu termasuk penjelasan tentang gender dan beban kerja. Di sini dijelaskan bahwa setinggi apapun seorang perempuan menempuh pendidikan, pun ujung-ujungnya dia pasti akan ke dapur ataupun hanya akan di kasur ya. Bahasanya seperti itu. Di sini dikatakan bahwa tumbuh sebuah asumsi ataupun pahaman di tengah-tengah masyarakat bahwa seorang perempuan setinggi apapun menempuh pendidikan, toh ujung-ujungnya dia akan kembali ke dapur atau ke domestik lah bahasanya. Yang kerja hanya di rumah, masak dan lain sebagainya, melayani suami. Nah, ini adalah salah satu bentuk marginalisasi ataupun diskriminasi terhadap perempuan. Dan ini jelas dikatakan dalam buku ini bentuk ketidaksetaraan gender ya. Ya. Jadi antara sifat laki-laki dan sifat perempuan ini, yang mana perempuan itu lebih cenderung ke perasaannya, lemah lembutnya, kan gitu. Emosional sedangkan ya. Sedangkan laki-laki ini lebih cenderung ke keperkasaannya, ke kuat. Kekuatannya. Apakah sifat-sifatnya laki-laki ini bisa juga berpotensi pada sifatnya bisa berpotensi dimiliki oleh seorang perempuan? Itu pun wanita juga berpotensi memiliki sifat-sifat laki-laki gitu. Iya. Nah, contoh misalnya, ya di tengah kita mungkin ada bodinya laki-laki, biologisnya laki-laki ya, tapi sifatnya melankolis, sifatnya itu perempuan gitu. Maskulin ya? Apakah? Nah, feminis ya? Itu sebaliknya mungkin. Ya biologisnya laki-laki dan sifatnya perempuan. Nah, di sini kan maskulin dan feminim. Ya, maskulin dan feminim. Jadi pandangannya Kakak Juna itu kira dari hal itu bagaimana? Sebenarnya itu semua tergantung dari terbangun dari lingkungan yang ada di sekeliling ya. Juga dengan referensi yang ada. Namun pada hakikatnya ataupun pada dasarnya sifat laki-laki ataupun sifat perempuan ya yang saya pahami itu sebenarnya teraktualisasikan tergantung ya sejauh mana potensi itu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika semisal dia lebih kepada sifat feminim ya, sifat keperempuanan ya, kalau dia laki-laki ataupun perempuan, maka itu yang akan teraktualisasikan ataupun potensi tentang sifat itu yang akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya ini adalah bangunan pengaruh dari struktur ataupun konstruksi sosial ya. Tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya.
tidak melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Ini tergantung sejauh mana pemahaman ataupun aktualisasi dari sifat feminin ataupun sifat kelaki-lakian ataupun sifat keperempuanan. Ya, ya, ya. Ada yang menarik nih Kakak Jun. Ya. Para teman-teman sobat literasi ini menawarkan jikalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa tergabung dalam live streaming ini. Kita undang. Siap. Ya. Boleh. Jadi ini agak forum ini lebih interaktif gitu, agar forum ini lebih menarik. Nah, Ya. sembari kita menunggu teman-teman yang mau bergabung memberikan pertanyaan atau gagasan, sembari kita tadi mengulang pembahasan kita Kakak Jun, yang mana pembahasan kita itu di mana perempuan ini pasti akan kembali melakoni peranannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, pertanyaan kan di sini, apakah peranan rumah tangga ini monoton memang hanya bisa diaktualkan oleh perempuan atau tidak gitu? Itu yang menjadi bahan diskursus gitu, sehingga pendidikan tinggi, karir itu ya tidak dititik beratkan bebannya kepada perempuan gitu. Sebenarnya pertanyaan ini lebih mengarah kepada seberapa besarkah porsi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga ya? Ya. Ya bisa. Kalau dalam buku ini, ya, dalam buku analisis gender dan transformasi sosial, di sini dijelaskan bahwa tidak ada porsi ataupun tidak ada ikatan antara laki-laki dan perempuan tentang batasan-batasan dalam rumah tangga. Ya, jadi seharusnya dalam rumah tangga yang terjadi adalah kolaborasi ataupun kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi tidak menuntut kemungkinan ketika perempuan yang harus bikin kopi, laki-laki juga bisa memasak kopi. Artinya ketika kondisi pada saat itu laki-laki bisa untuk kerja, kenapa tidak? Pun juga dengan perempuan ketika pada saat itu dia bisa bikin kopi, ya kenapa tidak? Maka sebenarnya di sini adalah lebih mengarah pada kerjasama atau kolaborasi dalam sebuah rumah tangga. Jadi tidak ada batasan untuk itu. Jadi bicara tentang beban rumah tangga atau peranan rumah tangga itu tidak ada gender di dalamnya, yang itu. Tidak boleh ada perbedaan gender. Tidak ada perbedaan gender gitu. Tidak mesti perempuan yang harus mengerjakan itu. Gitu. Oke, selamat datang Kakak Asdar. Kakak Asdar, posisinya sekarang di mana? Sekarang saya di Polman, Kak. Wih, keren, Polman ya. Polman, Makassar. Mungkin Kakak Asdar bisa menyapa dulu para netizen yang lagi bergabung di live streaming ini. Ya, selamat bergabung di live streaming ini. Ini live edukasi untuk kita semua, apalagi membahas tentang kesetaraan gender. Yang sebenarnya sedikit juga dipahami masalah kesetaraan gender kayak yang sudah diulas-ulas beberapa kali tadi, bahwa gender ini adalah seks adalah membahas tentang jenis kelamin, gender adalah untuk membahas peranan semua orang laki-laki dan perempuan, sedangkan seksualitas adalah itu yang disebut hubungan intim. Cuma tadi mau dibahas melalui komen Kak, cuma itu terbatas untuk di komennya. Makanya tadi tanda tanyanya, pertanyaannya belum muncul. Kakak Asdar sudah baca. Tapi Kakak Asdar sudah baca buku itu, Kakak Asdar pernah baca buku itu? Baru baca sinopsis kemarin Kak. Untuk penulisan Kak, saya belum karena saya belum temukan PDF-nya juga kemarin sebelum dapat. Janganlah biasakan buku PDF. Siap. Nanti lebih ini ya. Coba lihatlah Kakak Juna itu bukunya mah kayaknya kosnya ini sudah jadi perpustakaan ini kayaknya. Alhamdulillah. Nanti saya minta sama Kakanda Junaidi ini. Kebetulan minta adalah sesuatu yang haram ya. Beli Pak, beli. Siapa Kak? Ya coba. Coba bicara. Ya, apa yang ingin disampaikan nih Kakak Asdar? Saya cuma mengarah ke pertanyaan sebenarnya Kak. Yang menjadi permasalahan masih kurangnya sosialisasi terhadap kesetaraan gender.
eh, masalah kan gender juga terbagi dua, Kak. Ada gender alami dan gender konstruksi. Gender alami ini Kak yang dibentuk mereka sudah paham mengenai peranan antara perempuan dan laki-laki, sedangkan gender konstruksi itu Kak dia mengikut kepada doktringan-doktringan orang tua bahwa perempuan hanya sebatas domestik, tidak bisa ke publik. Sedangkan kalau perempuan sudah memasuki atau wanita-wanita karir, tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga ataupun seorang istri akan terbengkalai, Kak. Ya. Sebenarnya di sini Kak, bagaimana cara mensosialisasikan kesetaraan gender secara luas agar masyarakat paham tentang kesetaraan gender itu seperti apa. Karena ketika kita membahas tentang seks, masyarakat luas yang pada umumnya yang notabene-nya yang jauh dari yang tidak tersentuh tentang pendidikan ilmu-ilmu itu, bahwa seks itu adalah hubungan intim yang tabu dibahas ketika ada anak-anak, begitu Kakanda. Terima kasih. Saya bisa tambahkan ya. Nah, ini kan sebenarnya permasalahannya adalah kesamaan pemikiran, kesamaan definisi terkait masalah perbedaan makna seks dan gender, kan gitu. Nah, kalau kesannya Adinda Asdar ini adalah di mana di tengah masyarakat sosialisasi itu tidak tersalurkan gitu, tidak terpublis gitu. Nah, itu kan menjadi masalah. Nah, oke, mari kita melihat di mana peranan kita ini. Nah, kalau kita sebagai generasi muda, ya tentu berperang adalah bagaimana membentuk pemikirannya yang benar gitu. Pemikiran yang benar, yang mana makna gender dan makna seks ini seperti ini gitu. Yang pertama. Yang kedua, era post-truth juga di tengah berkembangnya informasi ini. Nah, kenapa kita sebagai seorang pemuda tidak mencoba membuat sebuah tulisan yang sifatnya memang mengedukatif tentang bagaimana kita memberikan argumentum terkait hal itu. Nah, jadi semua lini itu yang harus kita sentuh gitu. Literasi itu yang harus kita sentuh gitu. Makanya saya sepakat, makanya saya suka konten-kontennya Kakak Juna, yang mana konten-kontennya Kakak Juna ini suatu bentuk bagaimana pengembangan sumber daya dan kita pun dan saya juga berharap teman-teman yang lain ini ya ini punya peranan terkait bagaimana memang mengedukatif, mengembangkan tradisi intelektual gitu, sehingga pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini ya kita bisa ini akselerasi gitu. Itu menurut pemahaman saya Dinda Asdar terkait masalah solusi terkait permasalahan yang Kakak Asdar ini yang keluh kesah. Karena menurut saya tidak perlu kami jelaskan di sini bagaimana definisi seks dengan gender itu, karena saya pahami Kakak Asdar sudah memahami hal itu. Kan di situ kalau saya. Iya. Memang kembali lagi peranan kita sebagai pemuda Kak. Ya. Untuk mensosialisasikan sebenarnya gender itu apa, seks itu apa. Sebenarnya Apa itu? Waduh. apa itu, Pak? Apa itu? Jangan-jangan Bapak Asdar ini mau malam minggu tapi tidak ada yang ditemani, Pak. Waduh, Bapak. Aduh. Parah Bapak Asdar. Mohon maaf ini Kakanda, untuk kita cari malam minggu yang lebih positif untuk saat ini. Ya, positif untuk sementara, nanti baru digas deh. Kakak Asdar. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mau undang lagi nih penanya nih yang aktif juga nih, Aprilia. Karena hanya batasnya 3 orang aja gini. Ya, hanya batasnya 3 orang aja nih. Ya, oke. Terima kasih Kakak Asdar. Ya, share Asdar. Siap. Share ya. Oke, makasih. Ya.
Dialog apa Kanda? Nggak ada kayaknya ini. Ada sih yang masih melihat video ini. Itu ada. Yang kemarin dialog kepemudaan itu, kalau nggak salah. Saya lihat story-nya nih. Assalamualaikum Bang Yunet. Halo, waalaikumsalam. Aduh, ada Ayunda April ya. Ayunda siapa ini? Gelap. Ya. Begini Kak, terkait dengan pembahasan yang diutarakan oleh Bang Yunet, berbicara tentang pembentukan karakter perempuan pada saat ini kan tidak terlepas dari sejarah pada masa lalu Kak. Ya. Seperti halnya penafsiran agama yang terbentuk sekarang ini Kak, sehingga aktivitas perempuan itu lebih dibatasi dibanding laki-laki. Contohnya saja Kak, ketika perempuan ingin izin untuk keluar malam untuk mengikuti sebuah aktivitas belajar lah. Tapi dari keluarga itu sendiri, dari orang tua, dia bilang begini, kenapa keluar malam-malam deh? Keluar malam nak. Kan itu salah satu bentuk yang dapat membatasi aktivitas perempuan yang yang tidak secara langsung itu Kak bentuk Yang mendiskriminasi. ini yang mulai merendah mengikuti pembelajarannya untuk belajar Kak. Jadi mengurangi kebebasan ya. Begini, Kak. Karena ini mengangkat fakta sosial yang ada, khusus di daerah-daerah kabupaten yang mungkin masih jauh dari metropolitan, itu sangat menjadi polemik. Ini sering menjadi bahan diskursus. Namun kita tidak mencoba, kita mencoba mencarilah solutif dari tadi kasus itu. Misalnya begini, kenapa paradigma orang tua tertanam seperti itu? Ya mungkin adalah sejarah di masa lalu yang mana memang kondisi masyarakat pada saat itu memang masih belum kondusif gitu. Ya, masih kriminalisasi yang terjadi, masih ada ya? yang sifatnya korbannya itu perempuan. Siap, Kak, itu siap. masih sering terjadi, sehingga ada rasa resistensi terhadap si orang tua terhadap si anak. Nah, kalau saya sih asumsinya itu bukan bentuk masih ada. Menurut saya, nah, menurut saya itu bukan bentuk pendiskriminasian sih kalau saya. Karena kenapa? Tidak bisa dipungkiri di tengah malam dengan kondisi sendiri, ketika tidak ada pengawalan itu memang sangat rawan. Nah, terkait masalah bagaimana kita mengembangkan kualitas. Sekarang kan era perkembangan teknologi dan informasi. Nah, kita bisa otodidak untuk mengembangkan kualitas kita gitu. Belajar itu tidak mesti lagi harus nongkrong, tidak mesti harus ketemu langsung. Ini pun yang kita lakukan hari ini adalah bentuk bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai ide-ide kreatif itu dalam bentuk nuansa yang produktif atau nuansa yang mengembangkan sumber daya gitu. Nah, itu salah satu langkah individu yang bisa kita lakukan di tengah kita apa yang kita aktualisasikan, apa yang kita lakukan ini memang tidak menyalahi kepercayaan orang tua. Yang mahal itu sama orang tua adalah kepercayaan. Itu yang saya sering katakan terkadang kepada generasi selanjutnya saya ketika dia hendak ingin keluar rumah dan melakukan kegiatan produktif, bahwa jangan pernah kecewakan gitu, jangan pernah kecewakan kepercayaan orang tua yang selama ini yang sudah diberikan kepada engkau. Nah, itu pun ketika orang tuamu belum percaya bahwa apa yang hari ini kamu lakukan adalah kegiatannya produktif, cobalah bikin kegiatan produktif itu di rumah Anda. Ini secara teknis yang kami lakukan di daerah ini, karena kita bikin kegiatan diskusi di rumah seorang perempuan, yang mana memang tujuannya adalah memberikan stigma,
memberikan pesan kepada orang tua bahwa inilah yang dilakukan temannya si anaknya ini, kayak gitu. Bahwa kami ini ketika berkumpul melakukan seperti ini gitu. Nah sehingga alhamdulillah pada saat itu sedikit demi sedikit trust orang tua terhadap teman sepermainannya si anak ini terbangun. Jadi saya rasa teman-teman yang hari ini berkiprah di organisasi banyak solusi di tengah permasalahan hari ini yang harus kita yang bisa kita lakukan. Hanya saja kita harus berpikir bukan menghayal. Berpikir itu harus menemukan jalan, menemukan solusi. Menghayal itu hanya meratapi nasib dan tidak mempasar terhadap keadaan. Masalah seperti itu jika Kak Juna. Begitu Jide Aprilia. Aman-aman. Oh ya, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mengakhiri kegiatan ini dan kita sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan kami gelar. Insyaallah kegiatan disbuk ini kita akan gelar sekali dalam sebulan. Jadi teman-teman yang ingin membedah satu buku, mendiskusikan satu buku, bisa menghubungi kami secara langsung baik di DM di Instagram maupun menghubungi kami di WhatsApp 0831 3350 7670. Dan kita akan insyaallah ke depan bikin konten-konten yang menarik, bikin kegiatan-kegiatan menarik yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya membangun terhadap negeri ini. Dan terima kasih Kak Kajun yang sudah waktu. Sukses selalu. Amin, Ya, amin, amin. support literasi. Saya Hamka pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dalam kegiatan ini. Manakala ada kritik-kritik dan saran-sarannya teman-teman bisa langsung sampaikan kepada kami. Bisa langsung DM atau langsung menghubungi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.